Baik jamaah sekalian, nggak jadi soal, masih setengah jam lagi. Kita lanjutkan kajian Madarijus Salikin halaman 212. Tapi bukan Wirosablen. Ini 21 beneran. Pekan lalu kita udah sampaikan, setiap orang yang beragama dengan basirah. Saya ulangi kembali, yang dimaksud dengan basirah, hilangnya kebimbangan dan keraguan dalam beragama. Gak ada kebingungan, tidak ada keraguan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Gak ngerti juga saya. Ini orang bingung. Ini bukan orang yang basirah. Selesai misalnya salat subuh, zikir subuh, lalu dia zikir pagi, zikir petang. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi, artinya apa itu? Enggak ngerti juga. Ini bukan orang yang basirah. Orang yang basirah dalam beragama, mereka lepas dari keraguan, kebingungan, kebimbangan. Agama ini jelas bagi mereka sejelas matahari di waktu zuhur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Mereka tahu. Artinya pun mereka tahu. Keutamaan dan fadilahnya pun mereka tahu. Itu basirah. Ma yukhallisuka minal hirah. Begitu kata Imam Abu Ismail. Basirah itu apabila setiap agama yang Anda jalankan bersih dari keraguan, kebingungan, kebimbangan. Tidak ada kebimbangan Anda di setiap agama yang Anda jalankan. Misalnya Anda keluar rumah, Anda bacakan zikir Bismillah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Artinya apa? Enggak tahu. Keagungannya apa? Keuntungannya apa? Kamu baca enggak tahu juga. Anda menjalankan itu karena ada dalil ilmu itu. Ilmu. Tapi meski Anda telah menjalankannya dengan ilmu karena Anda tahu dalilnya, Anda belum sampai ke tingkat basirah. Karena Anda enggak ngerti apa artinya, Anda pun tidak ngerti apa keagungannya. Bismillah, dengan nama Allah. Saya keluar ini bukan untuk nama siapa-siapa. Saya keluar ini untuk nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri segala yang akan terjadi kepada Allah. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Apa keagungannya? Keagungannya kata Nabi 3. Siapa yang bacakan zikir ini, hudita wa kufita wa wukita. Kau diberi hidayah di luar rumah, kau diberi cukup di luar rumah, kau dilindungi di luar rumah. Itu baru basirah namanya. Baik. Imam Abu Ismail rahimahullah mengatakan, apabila seseorang menjalankan setiap agama dengan basirah, pekan lalu beliau mengatakan, maka dalam hati akan muncul ma'rifat, pengenalan. Pertama Anda mengenal Allah, kemudian Anda mengenal diri, kemudian Anda mengenal musuh, kemudian Anda mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 ma'rifat. 4 ma'rifat ini berdasarkan penjabaran Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Berikutnya sekarang, beliau mengatakan semua orang yang menjalankan agama dengan basirah wa tusabbitul isyarah, maka basirah dalam agama tersebut, kata beliau, mengokohkan isyarat. Apa yang dimaksud dengan isyarat? Yang dimaksud dengan isyarat saya sebut 3, tapi kita fokus 2. Beliau di bawah ada keterangan Imam Ibnu Qayyim. Saya tak baca lagi. Mata di usia seperti saya nggak lama-lama baca, nggak kuat lama-lama, kecil sekali. Baik, apa keterangannya? Apa yang dimaksud dengan basirah? Yang pertama adalah ahwal. Yang dimaksud dengan ahwal adalah perubahan. Bahwa apabila agama, apabila ibadah, apabila zikir, salat, baca Quran, semuanya dijalankan dengan basirah, maka akan terjadi pertama ahwal, perubahan.
Tadinya lalai, sekarang mulai mengingat Allah. Tadinya masih suka dengan dosa, sekarang mulai cinta dengan ketaatan. Terjadi perubahan. Itu dinamakan ahwal. Perubahan dari keburukan menuju kebaikan. Dan kalau tadinya Anda sudah berada dalam kebaikan, maka basirah akan membuat kebaikan itu semakin naik. Saya dari kemarin juga sudah salat malam, baik. Maka basirah ini akan membuat salat malam Anda menjadi lebih tinggi lagi, lebih kokoh lagi, lebih istiqamah lagi. Ini pengertian isyarat, yaitu ahwal perubahan keadaan. Ingat jemaah sekalian yang saya hormati, tak ada hal terdahsyat mengubah Anda kecuali ibadah. Kalau Anda berubah oleh nasihat orang, Anda berubah dari luar namanya. Perubahan dari luar itu enggak kokoh. Orang ini pergi, Anda balik lagi. Nah, kalau Anda bertanya, apa faktor terbesar mengubah seseorang? Jawabannya ibadah yang dilakukan dengan basirah. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, tidak ada ibadah terdahsyat menghentikan kejahatan seseorang lebih dari salat. Jadi kalau Anda termasuk orang jahat seperti saya, puasa ini menghentikan kejahatan iya, tapi enggak sedahsyat kejahatan itu berhenti oleh salat. Anda baca Quran itu menghentikan kejahatan iya, tapi tidak sedahsyat salat menghentikan kejahatan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, innas salah tanha 'anil fahsya'i. Salat itu mencegah seseorang dari keji dan mungkar. Apa yang dimaksud dengan keji? Dosa-dosa yang Anda lakukan dalam kerahasiaan dinamakan keji. Zina dinamakan keji karena tidak ada yang melakukannya di pos satpam. Orang yang melakukannya di tempat tersembunyi. Wal mungkar, apa yang dimaksud mungkar? Dosa-dosa yang Anda lakukan di depan orang. Anda gibah, itu kan di depan orang ini. Atau Anda gibah di kamar mandi sendirian? Enggak mungkin. Kalamullah, kebenaran yang tak ada ragunya lagi. Dosa kalian kadang-kadang dalam kesendirian dinamakan fahsya, kadang-kadang di tempat terbuka dinamakan mungkar. Ibadah terbesar menghentikan itu adalah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal. Inilah jemaah sekalian ibadah. Ibadah itu mengubah Anda dari negatif menjadi positif. Kalau Anda sudah positif, maka ibadah mengubah Anda menjadi lebih positif lagi. Jadi kesimpulan, tidak ada yang mengubah Anda terus menerus kecuali Anda terus menerus beribadah. Nah, kalau ibadah tidak lagi membuahkan Anda satu perubahan, curigai hati Anda. Mungkin di dalam ada najis besar. Ada najis besar di dalam seperti syirik, seperti riya, seperti ujub. Baik jamaah sekalian. Berikutnya apa yang dimaksud dengan isyarah yang kedua? Yang dimaksud isyarah yang kedua adalah Imam Ibnu Qayyim mengatakan zauq, rasa. Apa yang dimaksud dengan rasa? Manis. Kadang-kadang ulama tazkiyatun nas menyebutnya zauq, kadang-kadang mereka menyebutnya halawah. Apa sih maksudnya? Dengar. Kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 orang yang merasakan manisnya iman. Manis. Manis ini yang dinamakan halawah. Manis ini yang dinamakan dengan zauq. Nah, jemaah sekalian, luar biasa manis ini. Manis ini mengubah segala pahit menjadi manis. Mengubah segala pahit menjadi manis. Jemaah sekalian, mati itu pahit apa tidak? Pahit sekali mati itu.
Pak mati berjihad, terkoyak-koyak, tertusuk tubuh ini pahit sekali. Tapi betapapun pahitnya mati di medan jihad, kalah dengan manisnya iman. Sehingga pahit mati fisabilillah, pahit ini enggak terasa lagi karena kalah dengan manisnya iman. Allah Akbar, ajaib sekali halawah ini. Ajaib sekali manisnya keimanan tersebut. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, begitu beliau ditangkap oleh kaum kafir Quraisy, beliau dipenjara beberapa saat. Sewaktu berada dalam penjara, tiba-tiba anak kecil orang Quraisy baru bisa merangkak memasuki kamar di mana Khubayb bin Adi ditahan. Hari itu Khubayb bin Adi akan dieksekusi, akan dipancung. Bukan dipancung, akan disalib. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu minta dua hal. Beliau mengatakan, saya minta gunting atau pisau untuk merapikan kumis. Saya tidak mau kumis berantakan begini ketemu dengan Allah. Mereka kasihkan pisau. Sewaktu beliau sedang cukur kumis begini, merapikan kumis, tahu-tahu anak kecil datang merangkak, masuk ke dalam kamar beliau disekam. Apa yang Anda bayangkan? Deg-degan satu kota Mekah. Habis nih anaknya. Masya Allah jemaah sekalian, anak tersebut duduk di pangkuan Khubayb sambil beliau merapikan kumis. Enggak disentuh, suara anak ini ya kenal tidak, tapi nyaman sekali dipangku oleh Khubayb. Bercanda beberapa saat dengan Khubayb. Setelah itu Khubayb mengatakan, keluar, mereka mau membunuh saya. Permintaan yang kedua, Khubayb mengatakan, aku ingin salat. Ini yang ingin saya jelaskan. Dalam banyak sejarah, orang-orang yang akan dieksekusi oleh penguasa yang zalim selalu minta salat terlebih dahulu. Anda tahu apa rahasianya? Salat ini manis. Sebentar lagi sesuatu yang pahit akan terjadi. Kalau tidak mau merasakan pahitnya kematian oleh kekejaman orang-orang kafir, oleh sebab itulah sejumlah syuhada tersebut mohon waktu untuk sholat 2 rakaat. Mereka ingin minum madu sebanyak-banyaknya agar tetesan racun tadi tidak terasa pahit. Inilah halawah itu jemaah sekalian. Sehingga begitu Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu diarak, diseret menuju tempat beliau disalib, hatinya gak bergetar. Bisa aja dia bilang, udah deh saya mau kembali lagi deh, kafir lagi deh. Dia gak berpikir itu jemaah sekalian. Kalau model kita kan langsung menggunakan fikih darurat itu. Saya mau dibunuh, iya deh saya kafir aja. Itu kita itu. Anda bayangkan detik-detik beliau sampai di tiang hukuman gantung, hukuman salib. Bergetar beliau, ragu beliau, enggak. Pahit, tapi udah enggak terasa pahit karena manisnya iman dan manisnya salat mengalahkan pahitnya hukuman tersebut. Ini dinamakan zauq, atau ini dinamakan dengan halawah. Ini istilah dari Nabi sendiri yang menyebutkan zauq. Nabi sendiri yang menyebutnya halawah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, zaqa, berzauklah, ta'mal iman, akan terasalah iman oleh orang yang memiliki 3 ridha. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami din wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan merasakan zauknya iman. Tuh, Nabi menyebutkan zauq.
Jadi tak usah disebut ini istilah-istilah bidah, bukan bidah dari hadis. Cuma baru kedengaran aja hari ini. Zauk itu Nabi yang menyebutkan dalam hadis tadi, halawah tadi pun Nabi yang menyebutkan dalam hadis. Arti dari zauk adalah rasa, arti dari halawah adalah manis. Jemaah sekalian, apa Anda pikir sahabat-sahabat yang tewas dalam perang Badar, Uhud dan selainnya, apakah Anda pikir kematian mereka itu tidak pahit? Ya pahitlah. Tapi pahitnya kematian tersebut hilang dengan manisnya iman. Ini yang dinamakan dengan halawah. Tidur tengah malam jam 3, jam 4, manis sekali, enak sekali. Tiba-tiba ini waktunya salat malam, waktunya melakukan tahajud, waktunya untuk yang lebih manis. Tidur tuh manis bukan? Tapi manisnya tidur untuk mata Anda. Begitu Anda salat tahajud, manisnya tahajud untuk hati Anda. Akhirnya manis untuk tubuh yaitu tidur kalah dengan manisnya tahajud yaitu untuk hati. Maka kalau Anda dengarkan orang mengatakan kelezatan ibadah, kenikmatan ibadah, betul. Karena memang dalam hati mereka ada halawah. Semua ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah telah menjadi sebuah rasa, menjadi sebuah manis. Manis yang membuat semuanya menjadi kalah. Saya mau sedekah dulu deh 1 miliar. Kita kan beri 1 miliar. Kok bisa 1 miliar? Banyak kali. Mungkin Anda geleng-geleng kepala, ini kok kayaknya mustahil sedekah 1 miliar. Mustahil bagi Anda yang halawahnya uang. Tapi orang yang halawahnya iman, niscaya sedekah 1 miliar ini kalah dengan halawahnya. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, kalau iman telah menghasilkan halawah, rasa manis, semua ibadah terasa manis. Baca Quran manis, zikir pagi manis, sholat duha manis, sholat malam manis. Tapi jangan salah, memaafkan orang juga manis, mempiutangkan orang karena ada uang manis juga. Semua kebaikan akan terasa manis kalau iman Anda telah sampai kepada halawah. Semua kebaikan itu dari iman. Nah, kalau iman ini telah memiliki rasa manis iman ini akan mengalir salat, akan mengalir kepada zakat, akan mengalir kepada zikir, akan mengalir kepada memaafkan orang, akan mengalir kepada ramah kepada orang. Jadi kalau tidak ada tetesan-tetesan manis dalam sholat, iman Anda kering. Belum ada madu di dalam untuk meneteskan manis pada sholat tersebut. Pertanyaan jemaah sekalian, kapan saya sampai kepada halawah itu? Jawabannya, kalau dalam beragama Anda telah berada di atas basirah dalam beragama 100% akan menghasilkan halawah. Jadi halawah itu bukan hal ajaib yang tiba-tiba ketemu malam hari. Bukan. Basirah Anda semakin tajam basirah, semakin tinggi basirah. Pertanyaan, meninggikan basirah ini bisa diikhtiarkan atau memang itu pemberian Allah? Dua-duanya. Bisa diikhtiarkan, di samping itu pemberian Allah. Ikhtiarnya Anda terus belajar, Anda terus mengkaji lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih luas. Itu ikhtiar. Selebihnya Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kata beliau, apabila seseorang beribadah, menjalankan agama dengan basirah, maka dalam hatinya akan ada isyarat tersebut salah satunya adalah halawah atau zauk. Ya, kita masuki yang terakhir biar tidak lama-lama basirah ini, sehingga yang akan datang adalah sambungan. Buah basirah berikutnya kata Imam Abu Ismail,
bahwa hatinya akan memiliki ketajaman firasat. Ketajaman firasat. Mohon maaf, saya butuh 10 menit untuk melanjutkan tentang firasat ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita mengatakan firasat paling tajam seusia bumi 3. Pertama adalah firasat Asiyah radhiyallahu anha saat menemukan bayi yang hanyut di sungai Nil. Firaun bilang ini anak harus dipotong, harus dibunuh. Apa kata Asiyah? La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan dibunuh. Anak ini di kemudian hari akan menjadi manfaat. Ternyata 40 tahun kemudian anak ini diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Coba lihat betapa tajam firasat ini. Firasat ini menembus 40 tahun. Jangan dibunuh, anak ini akan jadi manfaat. Tentu di usia 2 tahun Musa ini belum manfaat. Usia 10 tahun Musa ini belum manfaat. Tapi Musa bergenap usia 40 tahun, dia pun diangkat menjadi Rasul. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sa'wa falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Musa genap berusia 40 tahun, dia pun menjadi manfaat terbesar di muka bumi karena dia menjadi Rasul. Kalau firasat Anda hanya menembus 1 detik, itu firasat dangkal itu. Firasat dangkal. Nah, ini firasat menembus 40 tahun, bayangkan ini. Firasat terdahsyat kedua adalah firasat Khadijah radhiyallahu anha tentang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di Gua Hira tiba-tiba dipeluk, didekap. Siapa yang mendekap tak ketahuan, pokoknya ikra sampai akhir. Anda tahu Rasulullah SAW turun dari Gua Hira, beliau pulang ke rumah, muka pucat, hati takut, zammiluni, selimuti. Lalu kemudian beliau Khadijah bertanya, Muhammad ada apa sesungguhnya? Beliau mengatakan ada seorang laki-laki memeluk saya erat sekali, dia bilang zammiluni. Beliau mengatakan ikra. Nabi kita takut. Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, Muhammad, itu kebaikan bukan keburukan, percaya deh. Saya enggak kenal orangnya, tapi saya enggak ragu bahwa itu kebaikan. Apa dasarnya Khadijah mengatakan itu kebaikan? Muhammad, innaka latahmilul kalla. Sepanjang hidupmu adalah meringankan orang-orang yang susah. Yang kedua, watasilur rahim. Sepanjang hidup kau selalu menyambung silaturahim. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kau pun tidak pernah absen di setiap orang-orang yang menderita, membutuhkan. Jadi berdasarkan apa yang aku lihat dari kamu, peristiwa tersebut paling pasti peristiwa kebaikan. Tapi sudah, kalau kau ingin jelas lagi, kita pergi ketemu dengan paman saya. Maka Nabi kita oleh Khadijah radhiyallahu anha diajak menemui paman Khadijah yang faham kitab suci, faham Injil. Beliau adalah siapa namanya? Pendeta? Waraqah bin Naufal, bukan Bahira. Bahira itu yang dijumpai Nabi dalam perjalanan ke negeri Syam. Ini Waraqah bin Naufal. Sesampainya di depan Waraqah, dilaporkanlah peristiwa. Waraqah mengatakan, wahai Muhammad, innahun namusul akbar alladzi ja'a bihi Musa. Itu adalah namusul akbar, malaikat besar yang dulu datang kepada Musa. Itu Jibril namanya. Oh, makin jelas. Pertanyaan jamaah sekalian, Nabi kita diangkat jadi Rasul setelah turun Iqra berapa lama? 6 bulan kemudian baru beliau diangkat jadi Rasul. Karena surat Iqra belum ada perintah dakwah, berarti beliau belum jadi Rasul.
6 bulan kemudian turunlah ayat yang berbunyi, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Beliau diperintah dakwah sekarang. Sekaranglah beliau baru betul-betul jadi rasul. 6 bulan sebelum diangkat jadi rasul, Khadijah telah mengatakan itu tanda baik. Gak usah gelisah kamu Muhammad. Tidak? Firasat ketiga paling tajam kata ulama kita adalah firasat Abu Bakar tentang Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar akan wafat. Beliau panggil Umar. Beliau mengatakan, wahai Umar, saya telah mencium kematian. Saya telah mencium kematian saya. Kepemimpinan ataupun khilafah ini aku wasiatkan kepadamu, wahai Umar. Aku tidak menjadikannya pembicaraan orang banyak, tapi aku langsung menyerahkannya kepadamu. Fa in kunta adilan fadzalika zanni bika. Kalau engkau tegakkan keadilan dalam kepemimpinanmu, memang itulah yang selama ini aku duga tentang dirimu. Wa in kunta ghaira dzalika, tapi kalau kau tidak adil, fa inni bari'un ilallahi minka, maka aku berlepas diri. Kalau kau adil, memang itu yang saya bayangkan tentang kamu selama ini. Wah, kalau kamu jadi pemimpin, kamu akan adil. Betul apa yang dikatakan Abu Bakar. Umar jadi khalifah, dan seantero kekuasaan pun, setiap jengkal kekuasaan keadilan Umar radhiyallahu anhu ditemukan. Berapa lama Umar berkuasa? 12 tahun beliau berkuasa. Lebih 10 tahun berkuasa. Ternyata firasat Abu Bakar selama Umar berkuasa tidak meleset sama sekali. Baik, inilah 3 firasat paling ampuh. Baik, apa sebetulnya firasat itu? Firasat asal artinya adalah tanda. Sini beliau mengatakan firasat arti aslinya adalah tanda. Tanda apa? Nah, coba dengar. Definisi firasat adalah al-istidlal bil-iyan alal ghaib. Mengambil tanda dari yang nampak untuk yang tidak nampak. Ada yang nampak, berdasarkan dari yang nampak ini tanda terhadap yang belum nampak. Baik, dengarkan. Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, Muhammad, ini tanda baik. Itu sesuatu yang tidak nampak kan? Itulah firasat itu. Dari mana Khadijah mengatakan ini tanda baik? Karena ada tanda di depan mata. Muhammad, kau selalu membantu orang susah. Kau tidak pernah putus silaturahmi. Semua orang-orang yang pokoknya kau selama ini berbuat baik. Inilah yang ada di depan mata. Berdasarkan apa yang di depan mata, Khadijah mengatakan peristiwa itu adalah tanda kebaikan. Ini firasat. Ini yang dinamakan firasat. Berdalil dengan yang nampak untuk mengatakan yang belum terjadi. Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat kepribadian Umar begini. Abu Bakar tahu bagaimana Allah 21 kali membenarkan langkah-langkah dan keputusan-keputusan Umar di depan Rasulullah SAW. Berdasarkan apa yang nampak di depan mata tersebut, Abu Bakar mengatakan, kalau kau adil, itulah yang aku duga selama ini. Ternyata beliau adil. Ini firasat, yaitu berdalil dengan yang nampak untuk yang tidak nampak. Dan orang-orang beriman berdalil dengan yang nampak untuk yang tidak nampak. Anda lihat tsunami, bla bla bla, ya Allah, betapa dahsyatnya Allah itu, betapa kuatnya Allah itu. Coba lihat. Di depan mata Anda ada satu kekuatan, tapi apa yang di depan mata mengantarkan Anda kepada yang tidak nampak oleh mata, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hijr setelah Allah bercerita tentang
musibah yang dialami oleh umat-umat terdahulu, Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Semua kehancuran ini, kehancuran kaum Saleh, kehancuran kaum Hud, ini semua tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfirasat. Apa maksudnya? Mereka melihat tindakan Allah sehingga mereka makin mengenal Allah. Mereka memahami yang nampak, merenungi yang nampak, sehingga mereka pun semakin mengenal yang tidak nampak. Sudah? Anda sudah tahu firasat? Berdalil dengan yang nampak untuk sesuatu yang tidak nampak. Tidak susah-susah, datang seseorang ketemu Anda tahu nangis, itu nampak kan? Anda mengatakan, oh ini sedang gelisah. Gelisahnya dia dalam pikiran Anda nggak nampak, tapi dia nangis. Belum cerita, baru nangis doang. Di depan ada yang nampak dan Anda pun tahu yang tidak nampak berdasarkan yang nampak, itu firasat. Hanya saja Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sedikit lagi mengatakan firasat itu ada 3. Firasat pertama adalah firasat riyadhiyah. Biasanya ini digunakan orang-orang tasawuf. Apa itu? Firasat riyadhiyah ini melalui latihan. Latihan apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, at-tajarrud min awaikin nafs. Sesering mungkin lapar. Kemudian jarang mengurangi tidur malam. Kalau tidur malam misalnya jam 9 sampai jam 4, udah dia tidur malam cuma 2 jam. Makan dikurangi. Bahkan bila perlu lebih sering lapar. Lebih sering lapar daripada kenyang. Jamaah sekalian, ini ajaib. Orang yang sering lapar daripada kenyang, dia mengendalikan nafsu makan. Orang yang mengurangi tidur secara drastis, dia mengurangi hawa nafsu juga. Ternyata kalau 2 hawa nafsu ini dikurangi oleh seseorang, dia akan memiliki firasat. Ini namanya firasat riyadhiyah. Nanti akan saya sampaikan. Firasat yang ketiga adalah firasat belum yang ketiga. Firasat yang kedua adalah firasat khalqiyah, firasat berdasarkan ciri-ciri fisik. Ini yang dinamakan dengan qiyafah. Di zaman Nabi ada dan Nabi pun mengakuinya. Salah satu contoh misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i belajar firasat di negeri Yaman. Beliau mengatakan orang yang dahinya jenuh, rambutnya keriting, matanya tajam, ini ciri-ciri fisik seperti ini menunjukkan ini orang dengan tabiat yang sangat buruk. Ini jahat orang ini, tapi pura-pura baik, tapi jahatnya luar biasa. Berdasarkan ciri-ciri fisik tersebut. Ini dinamakan firasat qiyafah. Nah, subhanallah jamaah sekalian, kabilah yang sangat luar biasa dalam firasat qiyafah ini namanya kabilah Bani Mudlij. Bani Mudlij. Sampai-sampai 20 orang ibu-ibu baru melahirkan. 20 ibu-ibu baru melahirkan. Berarti berapa bayi? 20 bayi juga. Ke-20 bayi ini diberikan kepada seorang dari suku Bani Mudlij. Wahai fulan, mana anak dia? Dia bilang, oh ini anak kamu ini. Ini anak kamu. Semuanya tepat, enggak ada yang salah. Ini dinamakan dengan firasat qiyafah. Boleh firasat qiyafah ini. Faktanya Nabi kita memanfaatkan firasat qiyafah. Ketika banyak orang mengatakan Usamah itu anak haramnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kulit putih, anaknya Usamah kulit hitam. Tapi Nabi senang betul dengan Usamah itu padahal anak zina. Nabi kita gelisah sekali. Qadarullah suatu hari rombongan Bani Mudlij lewat di Madinah. Kata Nabi sallallahu kalian kesini dulu. Kebetulan Usamah dan Zaid sedang tidur siang. Maka Nabi menyelimuti lutut ke atas, jadi nggak kelihatan mukanya. Yang kelihatan cuma kakinya.
Datanglah seorang suku Bani Mudlij. Kata Nabi SAW, apa komentar kalian tentang sepasang kaki ini? Mengingat sudah sama-sama dewasa, kakinya udah sama-sama ukurannya. Kalau kecil satu besar kan bisa, oh ini anak, ini bapak. Tiba-tiba seseorang mengatakan, ya Rasulullah, hadhil arjul ba'duha min ba'd. Ya Rasulullah, kaki yang satu berasal dari kaki yang satu lagi. Artinya satu ayah, satu anak. Rasulullah SAW tertawa menjumpai Aisyah. Beliau mengatakan, Aisyah, bangun, duduk. Ada keterangan penting. Kata Aisyah, ada apa ya Rasulullah? Kamu tahu apa kata orang Bani Mudlij tentang Osama dan Zaid? Mereka mengatakan bahwa Osama anaknya Zaid. Jadi di sini Nabi kita memanfaatkan apa? Beliau memanfaatkan firasat. Firasat seperti ini dinamakan kiafah. Memahami karakter melalui tubuh. Ada bukunya jamaah sekalian. Baik. Dua firasat ini tidak menunjukkan basirah dan keimanan. Firasat yang pertama, walaupun ini sering di kalangan orang-orang tasawuf di daerah Jawa Barat, daerah Banten, saya tahu ada satu pesantren, semua santrinya dilatih dengan cara tadi. Latihan pertama, santri tidak boleh makan, tidak boleh minum 3 hari 3 malam. Dan itu diawasi. Kalau memang akan sakit, dibawa ke rumah sakit dan gugur. Kalau 3 hari 3 malam sukses, tidak sakit, ya udah lanjut. Berarti kamu boleh di pesantren ini, tapi selama di pesantren tidak boleh makan kecu, nggak boleh makan disentuh api, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan daging. Kamu hanya boleh makan pisang, boleh makan melon, boleh makan minum, nggak boleh minum yang dipanaskan, minum dari sumur, minum air hujan. Saya ketemu tuh dengan orang sana. Jamaah sekalian, firasat pertama dan firasat yang kedua tidak menunjukkan iman. Firasat yang menunjukkan iman yang ketiga ini adalah firasat imaniyah. Sebagai penutup jamaah sekalian, apa bedanya? Bedanya, firasat yang pertama dan yang kedua sufliyah, tidak berhubungan dengan kebenaran. Tidak berhubungan dengan kebenaran. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Muhammad bin Hasan, mereka duduk di satu tempat. Tiba-tiba lewatlah seseorang. Kata Imam Syafi'i, wahai Muhammad, mari berfirasat. Kata Muhammad, ayo. Kata Imam Syafi'i, apa pekerjaan orang ini? Kamu kenal gak? Enggak, saya juga sama-sama gak kenal, mari berfirasat. Kata Imam Muhammad bin Syaibani, orang ini tukang jahit. Kata Imam Syafi'i, orang ini tukang kayu. Fix. Akhirnya dipanggil. Bapak mampir sebentar. Apa pekerjaan bapak sekarang? Orang ini bilang, dulu saya tukang kayu, tapi karena nggak kuat lagi sekarang tukang jahit. Nah, soal laki-laki ini tukang kayu, tukang jahit, ada hubungannya dengan kebenaran tidak? Tidak ada. Maka firasat seperti ini firasat sufliyah, firasat yang rendah, karena tidak ada hubungannya dengan benar dan salah. Tapi coba lihat firasat Abu Bakar tentang Umar, dan firasat tentang keadilan. Apakah berhubungan dengan baik dan buruk? Iya, ini namanya firasat imaniyah. Firasat Khadijah tentang Nabi SAW, firasat berkaitan dengan baik dan buruk? Iya, ini dinamakan firasat imaniyah. Imam Ibnu Qayyim sebagai penutup mengatakan, yang menjadi ambisi dan memenuhi kepala orang-orang ahlul basirah adalah cinta kepada Allah. Sekali lagi, yang memenuhi fikiran orang-orang ahlul basirah adalah cinta kepada Allah. Apa sih yang Allah cinta? Apa sih yang Allah suka? Saya nggak mau ini karena Allah nggak suka. Saya nggak mau itu karena Allah nggak cinta. Jadi karena cinta Allah yang memenuhi fikiran orang-orang ahlul basirah, sehingga basirah mereka tajam untuk menentukan ini benar atau ini salah, ini keliru atau ini tepat, ini yang datang ini orang bertakwa kalau ini atau ini orang munafik. Basirah mereka nggak akan keliru. Dan jemaah sekalian, basirah yang Anda butuhkan bukan masa depan seseorang ini dokter atau ini nggak dokter,
basirah yang Anda butuhkan adalah yang membedakan ini baik atau ini buruk. Baik atau ini baik atau ini buruk. Dan basirah di mana Anda akurat baik atau buruk, boleh tidak boleh. Basirah firasat seperti ini hasil dari basirah. Baik, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Apakah anak laki satu-satunya dapat menjadi wali nikah kakaknya yang perempuan, sedangkan anak laki tersebut lahir di luar pernikahan dari ayahnya yang berselingkuh? Berarti ini bukan anak saudara kandung gitu kan? Nah, cuman apakah anak laki-laki ini, jadi ada laki-laki berselingkuh, hasil selingkuh itu lahirlah anak laki-laki. Kemudian si laki-laki ini menikah lagi secara sah, lahirlah anak perempuan. Boleh nggak anak-anak laki tadi sebagai wali? Tidak boleh, karena ini bukan anak laki-lakinya dalam syariat, walaupun anak laki-lakinya secara biologis. Syariat nggak ngakuin ini anak. Terus siapa walinya? Kalau nggak ada wali kakek, wali paman, berarti walinya adalah KUA. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia baik yang beriman maupun yang kafir. Bagaimana implementasi petunjuk bagi kaum kafir? Saya melihat yang mempelajari Al-Quran hanya orang Islam, makanya orang kafir makin jauh dari petunjuk. Allah berfirman di bagian awal surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang lillati aqwam, petunjuk menuju tempat ya, menuju jalan yang lurus. Orang-orang kafir tidak mau memahami Al-Quran. Mereka tidak mengimani Al-Quran. Di awal surat Al-Baqarah Allah sebutkan lagi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini hidayah bagi orang bertakwa. Orang-orang kafir itu enggak punya ketakwaan, maka Al-Quran ini tidak jadi hidayah bagi mereka. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui masa kenabian Nabi SAW saja jadi manusia biasa sampai menjadi Nabi Rasul? Sekarang masyarakat saat itu mengaku Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi. Masyarakat tahu bahwa Nabi menjadi Nabi, ya Nabi mengaku. Nabi kita mengatakan saya seorang Nabi. Beliau mengaku Nabi, maka orang pun tahu bahwa beliau Nabi. Masalahnya sejak lahir Nabi kita ini gak pernah ketemu dustanya. Makanya sebelum Nabi mengatakan saya Nabi, beliau kumpulkan orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, sekiranya saya katakan ada pasukan yang akan menghancurkan kalian, kalian percaya gak? Kalian gak lihat pasukan itu, cuma saya katakan pasukan akan datang menghancurkan kalian. Kalian percaya gak? Mereka mengatakan, iya Muhammad, dari kecil kita gak pernah ketemu dusta kamu. Kita percaya. Kata Nabi, fa inni nazirun baina yaday adzabin syadid. Saya seorang Nabi, membawa peringatan bla bla bla. Ternyata kau berdusta Muhammad. Ya, maka mereka mengetahui dari pembicaraan Nabi. Kemudian mereka mengetahui Nabi di samping pengakuan Nabi adalah melalui mukjizat. Beliau mengisyaratkan tangan telunjuk ke bulan, lalu bulan terbelah jadi dua. Dan fakta tanda paling nyata bagi orang bahwa beliau seorang Nabi adalah kitab suci Al-Quran. Mau dijelaskan 3 hal yang bisa mendatangkan zauk dalam ibadah.
Itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Pertama, yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau cinta Allah dan cinta Rasul mengalahkan cinta yang lain. Ini nomor satu. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahwa siapapun yang Anda cintai benar-benar karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Bahwa Anda melihat kekufuran dan maksiat dengan hati yang benci. Kalau tiga hal ini ada dalam diri Anda akan rasakan manisnya iman. Dan tiga hal inilah yang dinamakan basirah itu. Kita udah bahas itu justru. Bagaimana hukumnya berkurban jika waktunya bersamaan seperti liburan, servis kendaraan keluar rumah? Oh, servis kendaraan, maksudnya uangnya sedikit, kendaraan harus servis, kemudian dia pengen liburan juga, dia mau kurban juga. Jemaah sekalian, anak sampaikan sesuatu. Dalam mengambil keputusan, semua orang menggunakan tiga standar. Pertama, standar perasaan. Kedua, standar akal sehat. Yang ketiga, standar iman. Keputusan apapun dari standar perasaan, insya Allah salah. Karena perasaan tidak memberikan kebenaran. Keputusan apapun dari akal sehat kemungkinan salah karena akal sehat ini punya daya jangkau yang terbatas. Tapi keputusan yang berpangkal dari iman ini nggak pernah salah. Baik, saya kasih Anda contoh. Anak kembali, ini kembali nilainya, nilai merahnya sebanyak 5 pelajaran. Anda marah bukan? Begitu Anda marah berarti ada perasaan sekarang, perasaan marah. Apapun yang Anda lakukan dari perasaan itu semuanya salah. Anda marah, Anda bentak, Anda menghukum, Anda mengambil satu keputusan dari perasaan. Kadang-kadang anak ini sudah sangat bandel sekali, melampaui batas, tiba-tiba ibunya mengatakan, janganlah dihukum, kasihan, itu cuma anak kita satu-satunya. Ibu datang dengan perasaan, jangan dihukum. Ini nomor satu. Semua keputusan murni perasaan 100% itu salah. Yang kedua, keputusan murni akal sehat, 100% akal sehat, itu pun lebih besar kemungkinan salah. Karena akal sehat kita ini punya keterbatasan, punya keterbatasan dalam menjangkau sesuatu. Nah, tapi kalau Anda menyikapi sesuatu, memutuskan sesuatu berdasarkan iman, berdasarkan ibadah, itu nggak mungkin salah lagi. Itu nggak mungkin salah. Nah, anak kembali dengan rapor merah tadi. Saya marah, saya bentak-bentak, itu pasti salah. Anda bentak-bentak itu murni perasaan Anda. Iya, sekarang saya gunakan akal sehat. Anak kembali dengan rapor merah berarti saya hukum. Itu akal sehat dong. Itu akal sehat tapi mungkin salah. Bagaimana kalau hukuman Anda nggak membuat anak sadar? Tapi kalau Anda menyikapinya dengan iman, menyikapinya dengan ibadah, anak kembali rapor merah. Apa ibadah saya? Ibadah pertama sabar. Ibadah yang kedua, nasihat. Semua keputusan yang memiliki nilai ibadah enggak akan salah. Enggak akan salah jemaah sekalian. Nah, ini servis kendaraan, liburan, kemudian berkorban. Ya korban lah. Servis kendaraan nanti bisa juga. Bagaimana hukum jika hari raya Idul Adha, Idul Fitri jatuh pada hari Jumat? Ya, kita berlebaran, kita pun tetap Jumatan. Tapi bagi orang yang tinggal jauh, dimaafkan tidak ikut Jumatan. Artinya, bagi DKM harus tetap melakukan Jumatan itu.
Jumatan itu gugur bagi orang yang tinggal jauh. Kalau prakteknya di zaman Nabi SAW, mereka-mereka yang tinggal di kampung, di lembah-lembah, Nabi mengatakan kalian nggak perlu datang lagi Jumatan. Baik, tapi bagi DKM dan pemerintah tetap harus mengadakan Jumatan. Bagaimana hukum jika kurban motong hewan hari Jumat dan tidak mengadakan sholat Jumatan? Salah. Sholat Jumatan harus diadakan. Ya. Dalam masalah ini ada 5 pendapat. Cuman waktu kita terbatas, saya sampaikan aja pendapat yang lebih selamat, bahwa wajib DKM tetap berjumatan dan masyarakat juga jumatan. Yang tidak boleh lagi jumatan adalah orang yang rumahnya jauh. Ya, yang sebenarnya bagaimana mengutamakan sholat Jumat atau pemotongan korban? Potong hari Sabtu saja. Enggak, sekarang hari potong korban hari apa? Oh, bisa itu hari Kamis. Enggak ada masalah. Bagaimana seorang keluar dalam tetapi berkurban tidak sanggup dan tidak, seseorang sanggup kopiah keluarga. Ya intinya sanggup jalan-jalan keluarga tapi korban enggak sanggup. Ini belum tahu basiroh ini. Dia belum merasakan manisnya ibadah. Jadi makanya jalan-jalan keluarga utama. Bagaimana menghadapi sikap istri, suami, anak dan lain-lain, keluarga dan keras kepala? Yang pertama, sekali lagi, dalam menyikapi segala persoalan pertama, ingat apa yang bisa ibadah dalam hal ini. Tentu ibadah Anda yang pertama adalah sabar. Ibadah yang kedua adalah berdoa. Ibadah yang ketiga adalah tawakal. Ibadah yang keempat adalah memberikan nasihat. Anda berusaha memperbaiki orang dengan perasaan, hasilnya perang. Karena kalau perasaan bawaannya marah, perang ujungnya. Atau Anda ingin memperbaiki seseorang dengan akal sehat, gagal. Kenapa Anda enggak memperbaiki seseorang dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Saya ada cerita, tapi kayaknya Anda udah capek. Masih sempat ya? Kapan-kapan. Bagaimana solusinya untuk menghilangkan depresi, trauma, ditinggal nikah dan lain-lain? Oh, trauma tinggal nikah, makanya jangan pacaran. Kan nggak boleh pacaran dalam agama kita. Bagaimana supaya nggak trauma? Pertama, jangan pacaran. Yang kedua, sholat yang baik. Yang ketiga, baca Quran yang banyak. Nah, itu insya Allah sembuh itu. Saya ingin menanyakan bagaimana meningkatkan iman dan Islam kita dan takwa kita kepada Allah dalam menghadapi gangguan setan dunia dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Oh, itu jawabannya cuma satu. Sungguh-sungguh dalam beramal saleh. Iman akan naik, istiqamah dalam amal saleh. Anda akan wafat dalam husnul khatimah. Sebab utama husnul khatimah adalah istiqamah. Kisah Qarun, dulunya miskin dan tak punya apa-apa, tapi tiba-tiba dia bisa menjadi kaya dan banyak harta. Mana bisa? Iya, surat kisah Qarun ini ada dalam Al-Quran ya, ada dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah itu. Ya, jadi Allah berikan dia kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi kekayaan itu kata Qarun, ini saya yang nyari. Saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini karena memang saya jago dalam manajemen bisnis. Jadi karena Allah tidak disebut-sebut, jadinya seperti itu. Seseorang memiliki hutang pada beberapa orang, bila pada hari kurban memiliki uang untuk membeli hewan kurban, apakah dia boleh berkurban atau uangnya digunakan untuk membayar hutang? Dua-duanya saja. Bayar hutangnya iya, korbannya iya. Kalau uangnya cukup. Kalau uangnya tidak cukup dan hutang sudah jatuh tempo, ya bayar hutang dulu kalau udah jatuh tempo. Tapi kalau belum jatuh tempo, bolehlah Anda berkorban terlebih dahulu. Berikutnya, apabila sang anak yang beda nafkah berkurban 1 ekor kambing untuk ibunya, siapakah yang akan mendapatkan pahalanya?
Anak berkorban atas nama ibunya. Anaknya mendapatkan pahala, ibunya juga dapatkan pahala. Karena semua kebaikan anak tersebut sebab ibu. Seseorang yang menjadi sebab untuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan walaupun yang melakukannya orang lain. Misalnya saya ajarkan seorang salat, lalu dia salat. Dia salat sebabnya dari saya ngajarin, maka dia salat sebabnya saya. Ini si anak berkorban ya karena ingin berbakti kepada orang tua, maka orang tuanya dapat pahala, dia pun dapat pahala. Nggak ada yang dikurangi. Orang yang bisa membaca Al-Quran yang ada terjemahannya dengan menjaga wudunya, tiba-tiba ia batal wudunya, mana yang lebih baik? Apakah ia tetap melanjutkan bacaan atau mengakhirinya? Yang terbaik nomor 3, berwudu lanjutkan lagi, wudu lagi dan dilanjutkan lagi. Tapi kalau pilihannya cuma 2, berarti mungkin ada kedinginan gitu aja deh ya. Ada kedinginan, lanjut atau berhenti. Kembali kepada perbedaan pendapat, apakah Quran boleh dipegang orang yang batal wudu. Jumhurul ulama batal wudu nggak boleh pegang Quran. Imam Syafi'i, Imam Malik, bahkan termasuk Imam Ahmad. Tapi sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak masalah, tetap dibenarkan. Maka Nabi mengirimkan surat kepada raja-raja kafir, padahal mereka nggak pernah mandi. Ya. Mereka adapun ayat yang mengatakan la yamassu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Maksudnya adalah malaikat. Nabi pernah mengirimkan surat kepada luar daerah, isinya adalah la yamassul Quran illa mutawaddi atau tahir. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini adalah hadis dhaif. Sehingga saya cenderung pada pendapat Ibnu Hazm rahmatullah alaih bahwa baca Quran dalam wudu bukan wajib, tapi sebaiknya. Selesai sholat fardu biasanya dilanjutkan zikir, tapi tiba-tiba buang angin saat zikir, apakah sebaiknya melanjutkan hingga selesai atau diakhiri? Ya sebaiknya selesai sampai akhir lah. Zikirnya dituntaskan, cuman Anda nggak dapat doa malaikat kecuali kalau Anda duduk dan melanjutkannya dalam keadaan. Jika puasa hari Arafah, maka keutamaannya adalah menghapus dosa kecil selama 2 tahun. Lalu apa fadilahnya orang yang berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah? Kalau dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 8, apa keutamaannya? Tidak disebutkan secara rinci. Hanya saja itu puasa di waktu yang sangat mulia. Seorang muslim yang dari tahun ke tahun biasa berkurban qadarullah, tahun ini tidak bisa melakukannya karena kondisi kenangannya yang tidak memungkinkan, keuangannya yang tidak memungkinkan. Mana yang lebih utama? Apakah ia tetap berkurban dengan cara berhutang tanpa ia tahu kapan bisa bayar? Ya, jangan berkurbanlah kalau harus berhutang. Ya, tidak perlu. Apakah keengganan Rasul untuk menyolatkan jenazah yang masih ada hutangnya adalah anjuran kepada umatnya untuk melakukan hal yang sama? Enggak. Ini kekhususan Nabi. Kenapa khusus? Karena sholat Nabi kita adalah syafaat. Sholat saya doa biasa, sholat Anda doa biasa. Sholat Nabi kita adalah syafaat. Maka enggak mungkin Nabi mensyafaatkan seseorang yang masih ada kezaliman. Jadi beliau saja itu, bagi Anda dan saya nggak berlaku. Jika seorang muslim menyolatkan jenazah di mana dia tahu bahwa jenazah masih punya hutang, sementara jenazah tidak ada ahli warisnya dan si miskin yang hendak menyolatkan tidak mau menanggung hutangnya, si muslim tidak mau menanggung hutangnya, apakah itu tercela? Yang menanggung hutang piutangnya kalau nggak ada keluarga adalah pemerintah. Bukan Anda. Kalau Anda mau, bagus banget. Sebagaimana Qatadah radhiyallahu an menanggung hutang seseorang yang akan disolatkan Nabi. Tapi kalau tidak ada yang mau menanggung hutang tersebut, maka hutang tersebut diambil alih oleh negara. Ada seseorang yang enggak hubungan badan di dalam bulan Ramadan. Merdekakan budak enggak bisa, kemudian ngasih makan enggak bisa. Maka Nabi memberikannya korma. Kata Nabi, sudah, beri makan kaum fakir miskin. Nah di sini Nabi sebagai simbol negara membantu orang
yang akan membayar kafarah hubungan badan, Nabi berikan uang. Oleh sebab itu yang bertanggung jawab melunasi hutang tersebut adalah negara. Jika pada saat ini ada muslim yang subhanallah, saya tahu satu perusahaan, ya, kawan-kawan di perusahaan itu sedih dengan kaum muslimin yang minjam rentenir. Akhirnya mereka perusahaan sepakat kumpulin uang setiap gajian khusus untuk pinjaman kepada orang tanpa bunga. Itu bagus sekali. Saya bilang, apa ada orang seperti itu ya? Saat ini kita punya uang 700 juta, Ustaz. Dan itu murni pinjaman tanpa bunga. Nah, kalau di Saudi ada lagi yayasan khusus untuk lunas hutang piutang. Nah, itu bagus sekali jemaah sekalian. Kalau di antara kita ada orang-orang yang bikin perusahaan atau bikin yayasan lunas hutang piutang. Jadi siapapun yang gajian 100.000, numpuklah uang ini misalnya 1 miliar khusus untuk melunasi hutang piutang. Tapi hutang piutang yang baik. Kalau hutang piutang riba tidak usah. Tapi kalau misalnya ini seorang yang hafal Quran, akhlaknya bagus, udah 5 bulan gak bayar kontrakan, sudah ambil alih. Gitu ya, bagus sekali. Ini ide saja, siapa tahu ada yang tertarik. Jika pada saat ini ada muslim yang praktekkan cara Rasul, itu menanyakan dulu apakah si mayit punya hutang, lalu jika enggak perlu. Karena berlaku bagi Nabi aja, kita enggak perlu melakukan hal seperti itu. Tapi kalau bertanya hutang piutang, silakan. Ya, saya kalau orang-orang dekat meninggal dunia, biasanya saya tanya istrinya, ada hutang piutangnya enggak? Nah, di Ciracas ada yang wafat, orang yang saleh bekerja sebagai tukang koran. Tapi solehnya luar biasa. Sholat jamaah enggak pernah. Jangan rakaat kedua, selalu di awal waktu. Tiba-tiba beliau meninggal. Saya tanya istrinya, berapa hutang? Ada hutang 300.000. Semuanya, iya semuanya. Suami saya selalu ada hutang. Catatan ini, catatan. Saya nggak ada uang waktu itu, saya kasih seseorang. Saya bilang, ente punya uang, ini ada hutang 300.000. Bayar dulu. Nah, jadi dianjurkan juga mengetahui hutang piutangnya untuk menyelesaikan, tapi bukan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan salat wusta dalam surat Al-Baqarah 238? Maksudnya salat wusta adalah asar. Apa boleh salat sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam? Jawabannya dibolehkan 4 rakaat 1 kali salam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.